Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja, selamat beribadah. Hari ini kita ada di bulan Juni, mari kita makin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu bersuka cita, amin. Yuk lihat kanan kirinya, katakan senang sekali loh bisa ketemu kamu di sini. Ya puji Tuhan ya, kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan, senang sekali. Mari kita siapkan hati kita rindu datang kepada Bapa yang baik. 6 bulan kita akan masuki ya, ini bulan yang ke-6 di tahun ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita ambil sikap doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari yang baru yang Bapa jadikan bagi kami masih boleh ada, kami masih boleh sehat. Ada sebagaimana adanya kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberikan waktu kepada kami supaya kami dapat hidup lebih baik lagi. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami rindu datang di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk Kau undang semeja Tuhan di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Semusim telah berlalu, tapi Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim telah, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau
lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis. Hidupku lebih tinggi dari cakra, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan sungguh Kau baik Tuhan, takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas Tuhan, lebih luas dari kami tidak dapat mengukurnya Tuhan. Kebaikan demi kebaikan-Mu takkan habis dalam hidup kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur. Mari bawa ucapan syukur-Mu di atas mezbah Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan, menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya rayala shikira yala 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 yala. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau pelihara kami Tuhan. Setiap musim dalam hidup kami Engkau jagai kami. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Kami bersyukur. Kasih-Mu besar Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik, sangat baik. Engkau tidak pernah melepaskan kami, membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kurayala sikira yala 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 yala. Kurayala sikira yala kura sikira yala 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 yala. Yara sikira yala 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 yala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri.
Kita minta Dia Allah yang baik yang menuntun saya dan engkau berjalan sampai pada hari ini. Menuntun kita terus berjalan sampai pada kesudahannya. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Pegang terus tangan kami Tuhan. Yes. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus yang kami perlu, yang ku perlu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Kami berdoa Tuhan, mari Allah Roh Kudus pegang tangan kami. Yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu Roh Kudus, yes, Roh Kudus yang ku perlu. Ku mau selalu dengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Umat Tuhan katakan, tuntunanmu, yes, kami mau kau tuntun Tuhan. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami Tuhan. Yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Tuntunanmu Roh Kudus, Rohku, kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu. Kami mau dengar tuntunanmu Tuhan, tuntunanmu. Roh Kudus, yes, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Haleluya. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan setiap kami umat-Mu. Menjelang hari kedatangan-Mu, kami rindu dengar suara-Mu. Kami mau dengar, kami mau taat. Bentuk setiap kami Tuhan, ubahkan setiap kami. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Sebab itu kami bersuka cita memiliki Allah yang dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu Saudara yang siap meninggikan Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Luar biasa Allah kita Allah yang baik. Amin Bapak dan Ibu.
Yes, yuk senggol kanan kirinya, katakan, yuk bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Bergandengan tangan, bersatu hati. Kita minta satukan roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Satukanlah roh-Mu, satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan, bergandeng tangan kami semuanya, amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, amin. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Yes. Roh tercurah dari surga, dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan, amin. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya, yes. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa umat Tuhan, katakan roh tercurah dari surga, kami bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, yes. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu sepakat dengan saya, semua bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Bapak dan Ibu, mari kita terus memuji Tuhan. Kita punya satu pribadi, Allah yang cinta kepada saya dan saudara. Dia adalah sahabat yang terdekat buat saya dan engkau, amin. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada buat saya dan engkau. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingmu. Ku harus nyatakan
Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini, juga persembahan perpuluhan kita. Kita juga siapkan hati kita untuk menerima kebenaran. Terima kasih Bapak atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di tempat-Mu ini, itu semua karena anugerah dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini dapat dimeteraikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Kami kerjakan apapun yang kami lakukan, Engkau berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa menjawab syukur kepadamu. Haleluya, amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, yes Lord, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, yes Lord, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir penuhi, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggalmu, nikmat hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari Allah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak-Mu yang baru Tuhan, minyak yang baru urapi, mengalir Tuhan, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan. Datang Roh Kudus, Kau ada di sini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru kami Tuhan, mengalir penuhi kami, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Kami ingin dan rindu hidup kami diperbaharui. Kami rindu dan ingin hidup kami diubahkan seperti kehendak-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya supaya Roh Kudus boleh masuk dan bekerja dengan sepenuh kuasanya yang mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk diubahkan. Mari Roh Kudus Engkau yang berkarya di tempat ini saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Roh Kudus sanggup mengubahmu, katakan amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini ya. Bu Maria ini luar biasa ya. Kemarin sudah khotbah ya. Sekarang nyanyi 2 kali tanpa jeda ya. Powerful, so powerful. Tanyai umur piro? Belum 50. Ya. Berapa ya? 17 ya? Hah? 49. Masih muda. Besok. Oh iya, saya tanggal anu. Itu loh. Besok 49. Mau ulang tahun loh. Lihat di daftar ulang tahun ya. Sudah beli kado apa belum? Belum ya? Pak Su sudah beli kado? Pak Su sudah beli kado? Belum. Oh, pergi Kidang Mas sana loh. Ya. Cari yang terberat. Jangan terlalu kecil kan. Ya. Ngerti enggak sih? Enggak ngerti ya wes. Ayo kita belajar hari ini memulai kehidupan baru. Resetting my life. Handphonemu itu sudah jadul apa belum? Belum ya? Oh, nek sudah tak ganti punya aku mau tak longsorno, tapi ya wurung wong belum ya. Wis baru kabeh. Kadang-kadang handphone kita itu perlu direset ya. Kadang-kadang punya saya itu kok aneh ya. Mogok padahal baru. Oh, terlalu itu ya, beban terlalu berat. Jadi harus dimatikan. Nah, hari-hari ini siapa merasa beban ini kok berat ya? Beban apa lagi? Beban ekonomi, beban kesehatan, beban permasalahan dalam hidup ini dirasa-rasain makin berat. Halo? Ada orang di sini merasa sudah ringan atau makin ringan atau makin berat? Ringan ya? Ya wis lah aku tak amin. Gak usah diterus no. Soalnya semua sudah pinter-pinter ya. Waktunya engkau memang mengajar ya. Engkau jadi pendeta semua, amin. Sudah berapa lama ibadah di gereja ini pancet dek kene. Nanti saya merencanakan bulan September ya. Itu ada bulan pengutusan. Ya. Jadi saya utus. Dan tempatnya itu enak-enak saudara-saudara ya, kayak New York, kayak Paris ya. Mana lagi? Spanyol, Barcelona ya, saya utus ke sana, Sydney gitu ya. Mau nggak sih? Mau ya. Ya pertama Nganjuk dulu. Saya sudah dapat tempat Nganjuk. Jemaatnya piro Pak? Selawe. Oh gampang. Cuma 2 orang aja cukup, selawe orang ya, suruh mendoakan, selawe orang harus bisa. Nah, siap-siap ya, ada 125 gereja GAB di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, 120-an. Ya, sini orangnya berapa? Hah? Pak Wito berapa? 200. 250-an kok ya. 250-an berarti naik dibagi 2 kan 120, berarti berdua-dua ya sesuai Alkitab ya. Papua nomor 1 Bu As dulu, Aceh. Kan rambutnya wis podo ya. Atau milih Papua ya, sama kan, sama. Nanti begini kan gitu ya. Puji Tuhan. Siap apa enggak? Kok loyo gitu sih? Siap? Bersiaplah baik atau tidak baik waktunya, ya kan? Semangat gitu loh. Amin.
kok orang semangat lo tiba wurung ya jauh ya. Enggak masalah, justru yang jauh-jauh itu akan merubah dirimu. Amin saudara-saudara. Nah, bagaimana kehidupan baru dapat dilakukan dalam hidup kita? Siapa mau hidup baru? Selamat menempuh hidup baru. Biasanya nek orang baru menikah ya ditulis selamat menempuh hidup baru. Tapi saya mau katakan hari ini semester ini selamat menempuh hidup baru. Kita harus memperbarui kehidupan kita. Amin. Kita harus sadar bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Amin saudara-saudara. Kita itu senang loh ya ikut Yesus itu ya. Selalu up to date. Benar nggak ya? Nggak pernah ketinggalan saudara-saudara ya. Selalu Roh Kudus itu memperbarui kita. Kita selalu diperbarui setiap hari, setiap saat. Jadi kalau pikiran-pikiran kita itu lagi lemot, lagi ruwet, Tuhan ngomong apa? Jangan mikir, ya. Jangan mikir yang di bumi ini, pikirno yang di atas. Amin. Pikirno di surga mulia itu ada apa, saudara-saudara? Kalau hidupmu di bumi ini ruwet, besok tanggal sekian bayar cicilan, besok sudah ditagih utang, besok harus bayar uang sekolah, besok harus memperbarui kontrak ruko, besok harus begini, harus begitu, harus begino. Nggak enak kan? Tekanan itu namanya. Tekanan, diintimidasi. Tetapi Yesus menawarkan apa? Kebebasan. Yesus menawarkan apa? Kemerdekaan. Amin saudara-saudara. Sebentar nanti bulan Agustus kan bulan kemerdekaan ya. Nah saudara sudah siap enggak? Saudara sudah benar-benar merdeka apa enggak? Ya. Yang pertama ya, gimana sih langkahnya memperbaiki diri? Ya, saya juga berkaca pada tema gimana sih saya harus mereset kembali hidup saya. Dari apa? Dari awal bangun tidur sampai nanti istirahat malam harus diperbaiki. Nah, artinya apa? Pertama saya merefleksikan diri saya sendiri, ya, mengevaluasi kehidupan saya dan mengidentifikasikan hal-hal yang ingin diubah. Saudara harus ngaca ya. Dan di depan kaca itu tanya, ya. Hai Evi, kamu ingin apa yang kamu rubah dalam hidupmu? Nah, ditanya. Kebiasaanmu sehari-hari apa yang kamu mau ubah? Itu gak mudah loh. Mengubah kebiasaan bangun jam 8 sampai jadi bangun jam 3:30 pagi, itu enggak mudah saudara. Melalui tahapan enggak mungkin, oh hari ini kemarin bangun jam 9, 10 terus besok suruh bangun jam 3:30 terus langsung aja melek piar gini, enggak bisa saudara. Tetapi ada tahapan. Nah itu kita refleksikan. Apakah mau Evi kamu mau hidup lebih sehat? Enggak makan manis-manis, itu perjuangan saudara. Untuk tidak makan manis-manis itu perjuangan saudara-saudara. Bagaimana bisa wong saya tiap hari bikin donat? Mana ada donat pahit? Gak laku pasti ya. Tetapi saya berjuang untuk tidak ngemplok donat itu. Boleh bikin setiap hari, setiap jam bikin donat lah. Ya apa wong orang pesen nih? Mosok ditolak ya toh? Orang pesen terus buat. Ya entek terus buat lagi terus. Baunya itu saudara-saudara ya. Wih, luar biasa. Teman saya akan kerja di Amerika. Kerja di pabrik coklat. Wow, kamu lek kerja di pabrik coklat ini. Aku pastikan ndak tahan kamu Iya ta? Iya. Soalnya apa? Dia di ban berjalan ya, coklat itu jalan. Dan bentuknya lucu-lucu, ono sing kelinci-kelincian, kuro-kuroan, wis pokoknya lucu-lucu. Dan baunya hampir seluruh kota itu bau coklat, bau gula, bau yang menenangkan pikiran. Kalau pikiranmu kacau, makan coklat, tenang kamu. Saudara-saudara, apa meneh sing dari Sydney terus dioleh-oleh ambek Bu Esterlin? Belum ngerasa no. Waduh, itu bisa menggoda iman, jatuhlah kita dalam dosa
makan manis-manis. Coklatnya enggak salah. Sing salah itu siapa? Hah? Iya, awake dhewe. Coklatnya enggak salah, gulanya juga enggak salah. Tetapi yang salah mulut kita ini enggak pernah dikunci, ya kan? Jadi waktu Ineke ngomong, saya pulang dari Bali, kamu mau tak bugem coklat yang dulu itu enak, itu coklat yang sampai antri-antri. Saya ngomong, enggak usah. Saya enggak perlu makanan. Yang penting kue pulang selamat, budal selamat, pulang selamat. Akhirnya saya melok selamat. Iya toh saudara-saudara. Nek enggak, kemarin kan sudah diperiksa ini, Senin itu, puji Tuhan ya, aku ini kok punya dikasihi Tuhan itu teman tetangga yang disiplin. Untuk apa? Mengajak saya pergi dokter. Widuh iki, ini ndak enak-enak wong urip sebetulnya, ya toh. Saya kan biasa sakarpe dhewe mau pergi dokter mau ndak. Tapi dia ini Bu Evi, besok sudah tak daftar no, Lu kan biasa hari Jumat, enggak, ini tanggal 2 ya, kamu sudah tak daftarin, Terus nanti aku bareng siapa? Enggak apa-apa, bareng suamiku ya periksa. Jadi kamu tanggal 2 itu Senin ya, Senin loh. Itu kamu sudah tak masuk nomor 10. Widuh iki rek. Aduh dia lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus, ya toh. Akhirnya saya ya apa ya ini Pak ya apa ini. Sabtu kemarin itu cuces saudara diperiksa sebelum makan, sesudah makan. Untung Ineke enggak kasih aku coklat. Seandainya kata begitu, itu bisa melampaui batas maksimum ya kan. Jadi saya masih diambang batas terus saudara-saudara. Mau melangkah kanan berdosa, mau melangkah kiri urip gak enak. Iya toh bener toh. Harus mereset. Saya reset. Saya mikir, enggak bisa gini terus. Sekali lagi nanti saya pasti dimarahi sama dokter ini, walaupun dokter ini baik hati ya. Dokter ini baik hati, nurut sama saya, dalam arti apa? Saya enggak mau dikasih obat yang di tengah makan saya harus minum obat itu. Mana enak? Orang enak-enak makan sego pecel, 3 sendok, 4 sendok harus minum air dan obat. Hilang nafsu saya makan, betul enggak? Sudah mari lah ya toh. Jadi saya enggak mau gitu loh dok. Oh ya, enggak apa-apa dikasih menurut saya. Dikasih semua saya minum itu di pagi hari. Jadi di pagi hari semua obat saya minum bleng. Sudah loh dok, mari gitu aku. Oh ya, enggak apa-apa. Dan ternyata berhasil saudara-saudara ya. Termasuk wah dokter ini hebat. Tapi lebih hebat Tuhan Yesusku ya. Ketika saya hasil gitu maleha-leha. Tahu maleha-leha? Merasa apa? Oh ini ampuh. Jadi mangan sak karepe dhewe ya kan. Pergi piknik dipangan sak karepe dhewe, kadang minum obat, kadang enggak. Akhirnya lagi saudara. Harus mereset ulang hidupmu, enggak bisa. Jadi kita ini harus menurut firman. Apa kata Tuhan? Jangan main-main dengan hidup kita. Ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kamus tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tapi harus berubah. Yang berubah apa? Kamu dapat membedakan mana yang Allah kau perbuat dan mana yang Tuhan tidak kehendaki kau perbuat. Nah, kamu bisa bedakan apa enggak? Ya, Tuhan menghendaki kamu sehat supaya kamu bisa melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi kalau kamu tidak mau sehat, ya terserah, itu pilihanmu. Tetapi di sini sudah didasari dalam Roma 12 ayat 2 bahwa apa yang baik menurut kehendak Allah itu lakukan. Itulah yang berkenan. Kalau tema sinode kita ya, tema besar sinode kita hidup dituntun Roh Kudus. Kita harus menuntun Roh Kudus. Seringkali kita nggak mau loh ya dituntun Roh Kudus. Kudusku kelek nuntun niku di jalan yang gak enak. Di jalan yang mendaki. Di jalan kesulitan.
di jalan kesusahan, di jalan penderitaan. Jarang Roh Kudus ngomong, ayo malam ini dugem yuk, minum-minum sepuas-puasnya, mabuk yuk, ayo mabuk terus tripping. Nggak ada, Roh Kudus nggak pernah gitu. Roh Kudus selalu ngomong menekon WL, ayo lang tidur, ayo lang latihan, ayo lang ojo makan duren, ayo lang ojo makan manis-manis, suaramu nanti habis. Ayo makan kencur, nggak enak saudara, ngunyah kencur itu. Tapi kalau kamu ngunyah kencur, suaramu panjang saudara-saudara. Nggak enak, obat itu nggak enak, selalu pahit. Hidup itu, kalau pahit itu, puji Tuhan. Separuh sih ngomong, puji Tuhan. Rasanya semua harus minum pare, jus pare ya, supaya merasakan kepahitan hidup. Kalau hidup terlalu manis itu menyebabkan kita nyaman sehingga tidak ngerti bahaya ada di depan kita. Nah, yang kedua, ketika engkau menyadari bahwa hidup harus dituntun Roh Kudus, harus berbuat apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendakmu. Nah ini. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Dulu ada buku yang berjudul apa tujuan ya, tujuan hidupmu. Kamu itu harus bertujuan ya. Ya memang benar, tujuan kita kalau tidak ada, kamu hidup, tujuanmu apa? Nggak tahu. Wah itu banyak orang yang begitu loh ditanya. Coba tanya itu kamu udah dicek, tujuan hidupmu itu apa? Ya nggak tahu. Wong aku ini sekolah kuliah disuruh orang tuaku kok. Loh ada saudara-saudara ya, dia itu sebetulnya kepengen jadi arsitek. Tetapi orang tuanya ngomong, lu jadi dokter. Jadi untuk menyenangkan hati, dia sekolah dokter. Tapi setelah lulus, dia tetap jadi dokter. Jadi dokter. Tapi dalam kehidupannya, keseharian, dia desain. Ya. Rumah sakit itu didesain dengan baik. Dengan apa ya, kebudayaan ini ya, Sidoarjo. Jadi rumah sakitnya itu artistik, saudara-saudara. Jadi dia sekaligus menyenangkan hati orang tuanya, juga menyenangkan hatinya sendiri. Siapa di sini yang disuruh sekolah sakjane kuwi gak gelem? Halo? Ada? Dipaksa sekolah ini? Nggak ada ya? Apakah semua gak sekolah ya? Kok nggak ada yang ngangkat tangan itu? Ya puji Tuhan deh kamu nggak sekolah, nggak ngabis-ngabisin orang tuamu punya uang ya. Jadi uangnya bisa buat yang lain. Yang kita pasti suatu hari, sakjane aku ini salah jurusan. Bener nggak? Saya ini punya ponaan. Salah jurusan terus-menerus. Masa ono wong salah jurusan itu terus-menerus saudara. Jadi terus-menerus sekolah terus saya lho. Iki apa sih? Sekolah A iki keliru pian. Aku yo getun katanya mamai. Katanya mamai, aku getun loh dek tak sekolah no sudah. Lah apa? Kamu dulu nyuruh-nyuruh dek sekolah situ. Lah ya itu. Sekarang dek ya enggak mau kerja sesuai dengan bidang itu. Terus ya apa? Sekolah lagi jadi ini. Sekolah lagi, puji Tuhan ini ono duit ya. Jadi sekolah lagi, sekolah mana, sekolah apa gitu loh, saya enggak ngerti. Setelah sekolah itu, masih kurang, jadi S2, sekolah lainnya lagi, sekolah lainnya lagi. Nanti nek sudah mandek, nggak kerja yang sesuai dengan bidangnya, tapi mau meneliti. Ya, lama-lama tak pikir-pikir ini jadi filsafat ya toh. Maka aku toh nek kakean orang pikiran, ya siapa yang di sini mikir terus nggak kerja-kerja, halo? Nah, yang sakit pasti berasa perih, ya kan? Mikir, nanti nek aku kerja gini ya lek laku, lek gak laku piye? Dipikir terus saya. Nah, karena apa? Nggak ditentukan tujuannya, goalnya ini nggak ditentukan. Saya dulu terus terang aja punya pikiran kayak gini. Oh, umur manusia itu 80 tahun ya. Jadi 40 tahun aku mau kerja sekuler. Sisanya 40 tahun aku mau melayani Tuhan. Loh ini jelas. Jelas itu. 40 bekerja. 40 sisanya melayani Tuhan. Lah itu yang saya lakukan sekarang. Ya, saya bekerja 20 tahun hampiran. Ya usia saya 22 ya ditambah 20, 44, 45 habis gitu pensiun, enggak kerja melayani Tuhan. Sampai hari ini saudara-saudara. Nah itu goal saya, sudah tercapai apa enggak? Ya tercapai lah saya katakan, ya tercapai
mencapai sesuatu apa yang dengan saya cita-citakan gitu. Jadi ada tujuan. Sehingga kita ini ketika hidup benar-benar bekerja 40 tahun, benar-benar bekerja dan sisanya benar-benar melayani Tuhan. Nah, itu salah satu contoh tujuan. Tujuan itu harus dicapai. Nek cuma dipikir itu namanya ngimpi kali ya. Halo? Siapa ngimpi sing dadi wong sugih tapi tidak mau bekerja? Gak ada, saudara-saudara. Gak ada. Saya ini kan hari besar kemarin saya sengaja aku mau istirahat. Jadi di kamar aja, di kamar merenungkan hidup, kemudian nonton tayangan YouTube ya. Orang yang bekerja di New York saya lihat. Paling top New York lah. Siapa mau bekerja yang kota yang besar hari ini? Ya New York lah batasannya. Kemudian saya melihat kok bisa ya orang ini kerja di New York, masih muda saudara, belum menikah. Dia juga punya pacar, sama-sama kerja di kota New York. Oh hebat banget. Ternyata dia memberikan pesan-pesan dan kesan-kesan ya. Kok dia bisa bekerja di sana? Ternyata dia ngomong melalui sekolah, saudara. Melalui sekolah itu jauh lebih mudah. Dan dia sekolah waktu itu bukan di kota New York, di kota lain, di Seattle kalau nggak salah. Dan dia berkata, setelah lulus dia berkata, aku ingin kerja di New York. Dia punya goal, dia taruh goal itu. Dan dia pikirkan itu setiap hari. Dan dia hidupi itu. Dan dia pindah ya dari Seattle ke New York. Dia nganggur di New York 2 tahun. Bayangkan saudara, melamar ngalor ngidul, melamar gak ono sing trimo. Ya, karena untuk bekerja di sana betul-betul qualified. Betul-betul engkau itu berbeda. Betul-betul engkau itu di atas rata-rata, bukan di garis tengah, tapi harus lebih. Lek kurang ya wis bablas, harus lebih saudara. Jadi dia try sampai akhirnya diterima saudara-saudara. Dan ketika diterima dia berada di Manhattan. Keren saudara-saudara, semua gedung. Dan di situ ada gedung yang saya juga tertarik ya, namanya The Vessel. Itu modelnya V gitu ya. V itu melingkar terus sampai tapi cilakanya saudara-saudara. Di situ nek orang mau bunuh diri gampang. Karena apa itu open ya. Open jadi kamu kayak melingkar-lingkar itu ketok. Ketok. Nek wis putus asa, wis terpelanting aja. Ya. Sampai akhirnya sekarang dikasih jaring. Saya juga ngeri ngelihat no gedung itu. Wih, lah ini orang bisa pusing, vertigo, bisa terpelanting bukan karena sengaja mau bunuh diri, tapi terpelanting karena vertigo, saudara. Makanya kayak jaring. Itu hidup yang di top, ya, di kota yang top, saudara-saudara. Apa enggak perlu berjuang? Perlu, saudara. Perlu berjuang dan sangat-sangat luar biasa perjuangannya. Nah, jadi kalau kita cuma melihat orang enak ya, hidupnya enak ya, Bu Evi itu enak ya hidupnya, enak ya, Pak Tanto itu enak hidupnya. Tapi kalau Anda mau masuk di dalamnya dan menikmati kehidupannya mungkin, oh aku tidak sanggup, ya angkat tangan, tidak sanggup. Ya, kalau saya lihat Pak Henry enak ya Pak Henry itu ya, di toko Marco depannya ada es krim, Es krim yang meluntar ini murah pisan mek 18.000 ya. Es krim situ wis tutup. Gak sanggup. Ya. Gak sanggup pindah wis. Di Pak Henry masih ada, masih sanggup ya Pak ya? Amin. Sungguhan. Supaya aku dapat makan es krim lagi. Pura-pura mampir tokomu. Ada tujuan tersembunyi ternyata ya. Kalau kita mendoakan seorang hati-hati ya, no tujuan tersembunyi nih saudara. Tapi di sini tidak ada yang ngaku. Jadi buatlah rencana dalam hidupmu, sehingga goal yang kamu taruh tadi bisa diraih. Tanpa rencana tidak bisa. Ya, makanya itu saya masuk arsitek itu apa? Prarencana, perencanaan, dan itu punya nilai yang sangat tinggi. Nah, tidak salah 6 SKS atau apa itu perencanaan.
Karena hidup itu harus direncanakan. Ya. Kalau engkau hidup itu terus seenake dhewe ndak direncanakan, mau pengen jadi apa, ya ndak jadi-jadi saudara. Buat rencana. Rencana itu aksi untuk mencapai tujuan Anda dan serahkan pada Tuhan Yesus. Amin. Seringkali rencana kita gagal. Karena Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, keren ini saudara-saudara ya. Dikira kalau kamu buat rencana itu rencanamu pasti berhasil. Belum tentu. Tapi daripada tidak ada rencana, lebih baik ada rencana. Amin saudara-saudara. Kalau saudara mau piknik, harus pakai rencana. Benar nggak? Saya melihat wanita ini nak kon piknik luar biasa. Sudah bayar DP. Tak percaya kue. Bukaan itu. WA-ne White Dove itu. Lek kon bayar DP, itu akas saudara-saudara. Tapi bayar per puluhan, tanya sama Pak Henry. Sudah ditulis apa belum Pak? Belum, katanya Pak Henry begitu. Rencana sudah dibuat. Dan tempat-tempat yang akan dikunjungi sudah di-share. Bahkan lek mau mendetail lagi, sampai makan apa itu sudah harus ditulis saudara-saudara. Mengerikan apa enggak ini wanita-wanita mana ini? Mengerikan saudara-saudara. Coba saudara dari suami ini, waduh, geleng-geleng kepala ya. Mungkin hari ini rumahmu gak disediakan makanan, tapi dek mau pergi Jogja tak kandani saudara, wis makan itu makan apa ya? Apa? Makan ayam panggang widuren, ya kan viral toh? Mereka mau makan itu pasti. Makan apa lagi? Gak tahu lah. Itu makan es, ya toh? Es buah, pasti mereka makan. Tidak percaya, mereka sudah buat rencana. Dan rencana itu sudah di-share, semua orang tahu, bukan rahasia. Supaya apa? Supaya kepingin. Supaya kepingin, terus lain kali bikin piknik tandingan. Lihat aja sebentar lagi MMC, pasti dia nulis ya toh ya. Pasti itu saudara-saudara, pastikan. Itulah rencana. Tetapi rencanamu akan gagal bila itu tidak berkenan sama Tuhan Yesus. Mulai ketar-ketir ini. Iya, ya iso gagal ya, iso. Kadang-kadang kita ini sudah daftar ya. Sudah daftar ya, kemarin kan saya juga pergi 24 orang. Sudah daftar, semua sudah daftar. Ternyata ada sesuatu ya. Pagi-pagi yang menggagalkan dia tidak bisa datang. Ada aja saudara-saudara, yang sakit perut lah, yang sakit inilah, yang sakit itulah. Ya, kita semua berdoa memang. Rancangan kita ini kalau tidak diserahkan sama Tuhan, maka rancangan kita pasti gagal. Maka baiklah segala rancanganmu di tahun ini, kasih no Tuhan. Tuhan ini bener tah? Aku punya rencana seperti ini. Yang keempat yaitu tinggalkan kebiasaan lama. Nah ini tadi, ketika kita mengaca, kebiasaan lamamu apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Sebab Yesaya 43 ayat 19 berkata demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengajar bahwasanya padang gurun itu tempat yang tidak bisa dibuat napak tilas. Karena angin membuat gurun itu terdiri dari butiran pasir ya, yang gampang bentuknya berubah-berubah. Karena ditiup angin. Jadi kalau saudara napak tilas itu, oh tadi gunungnya itu sebelah kanan. Bisa jadi ketika saudara pulang dia ngalih sebelah kiri. Jadi saudara akan tersesat. Enggak salah kalau Musa
bawa keliling-keliling berapa tahun? Hah? 40 tahun loh, bayang no. Perjalanan seminggu loh sudah di 40 tahun. Karena kalau kita melihat sebagai alam saja, itu gak ada si podo. Jadi gunungnya ini, tumpuannya ini tidak sama terus saudara-saudaraku ya. Jadi lihat Tuhan ngomong, belum kamu tahu, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Jadi kalau hari ini kamu nggak ngerti hidupmu itu ya apa, koyok padang gurun. Aku padang gurun, nggak ngerti nih. Ini utara, selatan, timur, barat nggak ngerti, gak jelas. Gunungnya berganti-ganti, bukitnya berganti-ganti. Maka ingatlah, aku Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Wow, keren saudara-saudara. Dibuatin jalan di padang gurun. Saya melihat tayangan hotel di padang gurun. Siapa mau tinggal di hotel di padang gurun? Mau enggak? Panas pasti ini. Panas, debu pasti ada. Tapi dia membuat hotel itu indah. Ya, ada jalanannya. Gak bakal kesasar saudara. Kalau malam ada tarian perutnya, MMC mau ke sana tak? Pasti kepingin. Iku nang di. Nantilah aku turun ditanya, ibu itu hotel di mana? Hah? Dubai. Nabung. Down payment berapa Dubai? Tanya sana sama Pak Yusak. Sing bolak-balik nang Qatar. Iya kan? Tanya. Yang kelima, yang terakhir adalah, betulnya ada 3 lagi ya, adalah membangun dukungan. Ya. Kalau kamu mau mereset hidupmu, bangun dukungan. Artinya apa? Orang-orang yang positif yang mendukung engkau. Misalnya engkau mau sekolah Alkitab, ada enggak yang mendukung kamu? Sekolah Alkitab, kamu mau jadi pendeta, kamu mau ciak batu, itu sudah tidak dukung saudara-saudara. Halo? Kamu jadi pendeta, istri anakmu kamu makannya apa? Ya makan Alkitab lah. Iya kan? Ya makan firman lah. Karena firman berkata manusia hidup tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan sampai hari ini gak ada pendeta makan batu. Karena oleh Tuhan, batu bisa dirubah jadi roti. Amin saudara-saudara, tidak usah takut. Jadi hamba Tuhan itu tidak usah takut. Malah enak, tidak usah mikir. Orang lain mikir, pergi dokter aja ada orang lain yang ngurus. Ya toh, bener loh saudara-saudara. Saya tidak sampai berpikir seperti itu. Tapi ternyata luar biasa ya. Tuhan itu mengatur hidup kita loh. Ya, walaupun kita tidak ngatur, orang lain ngatur saudara-saudara. Dan kita bisa hidup dengan tertib. Karena dukungan itu tidak bisa jadi saudara-saudara ya. Dalam Ulangan 1 ayat 31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Di padang gurun itu ternyata engkau didukung Tuhan. Jadi tidak usah takut, hidupku kok sengsara ya, anak-anakku nggak mau tahu aku sudah tua, aku dibiarkan merana, tidak ada. Karena Tuhan yang menggendongmu, Tuhan yang mendukung kamu. Amin. Tidak usah takut. Lansia usia emas itu lihat gendut-gendut kabeh. Nek wis kegendutan ngomong sambatan boyoke loro, lah kaken makan saudara ya. Itulah nasibnya usia emas hidup bahagia. Nanti sebentar lagi diajak ngelencer ya toh. Nanti sebentar lagi diajak paduan suara ya. Seneng kabeh saudara-saudara. Nanti kalau ngelencer itu mesti dijak makan, terus tak kasih tahu ya, gratis. Nek Waidof bisa bayar yo. Si Suan bayar piro? 400 saudara larang. Nek lansia gratis saudara-saudara. Amin. Jadi jangan takut jadi lansia. Amin saudara-saudara. Tapi orang-orang ini loh kabeh ndak mau dilomong nor. Gak ada sing mau saudara-saudara. Yang keenam yaitu membangun fokus pada diri sendiri. Jangan lihat orang. Nah, suatu hari ada orang yang sambat begini. Pak Pendeta, besok aku tidak mau ke gereja lagi. Loh, kenapa?
aku ngeliat itu orang-orang itu lihat megang HP, gak serius nih ibadah itu, datangnya telat. Mari gitu, kelihatan pegang HP, bukan firman itu sing dilihat itu. Aku tahu, itu loh. Dia ngelihat Facebook, ngelihat Instagram, terus nek khotbah kelamaan itu. Dia ngelihat restoran apa yang bisa GoFood, saudara-saudara. Jadi kerucukan itu loh ya. Dia sudah menyiapkan diri. Jadi Pak Pendeta, lebih baik aku nggak pergi gereja. Percuma. Oh gitu ta? Gini ya. Besok kamu tak kasih tugas, mau nggak? Ya maulah. Apa? Kamu bawa gelas aqua isen ono air dengan penuh. Habis gitu keliling ono ya gereja ini jalano, ojo numplek. Gitu ta? Iya. Ya wes. Jadi besoknya dia bawa gelas aqua diisi aqua terus jalan keliling gereja. Terus ini Pak Pendeta ndak numplek. Sekarang kamu ketok ndak? Ada orang sing baca Instagram, ada orang sing baca Facebook, ada orang sing order GoFood. Kamu ketok enggak? Enggak. Ya itu. Karena kamu ternyata duduk itu gak fokus. Kamu lihat memperhatikan orang-orang sekelilingmu, tapi kamu dewe gak denger no firman. Akhirnya ya gak sido ngalih saudara-saudara. Wong dek dewi sing gak mau fokus sampai awak dewi. Nah, hidupmu juga seperti itu. Fokus sendiri. Kerjaanmu bikin donat bolong tengahnya. Loh iya, anggitmu gampang bikin donat bisa bolong tengahnya. Tak gampang saudara-saudara. Saya beli cetakan itu ping bolak-balik saudara-saudara. Saking gregeten, wis tak tukokno cetakan dari yang terkecil sampai terbesar sampai gak ono meneh. Akhirnya dikirim. Dan ketika dikirim dicoba tek berapa gram ndak langsung jadi saudara-saudara. Tetapi pada akhirnya dia ngomong, besok kamu buat donat 100. Berapa gram? 32. Aku itu ngomong, kono 2 sih. Iya, 2 itu soal bolongane. Walah. Hebat enggak? Saya katakan hebat ini. Karena apa? Fokusnya dia donat, dan donat. Aku mau nutup kidang mas dari toko donat. Oh my God. Karena hidup yang fokus pada pekerjaannya sendiri. Sampai begitu detailnya. Dan saya terkagum-kagum. Akhirnya dia ngomong, cari kotak. Oke, cari kotak. Berapa senti kotak esek? Aku ya enggak mau kalah saudara-saudara. Karena aku bagian tuku kotak ya toh. Sek, dadekno sik denate. Mari ngono tak ukur. Masuk apa enggak kotake? Iya toh bener toh. Akhirnya kedapetan kotake cukup dan baik. Nah itu loh saudara. Fokuslah. Hidupmu fokus, aja ngurusi wong liya. Aja ngurusi tanggamu, beli kucing, beli anjing mbek kucing tukaran mbok urus, ndak usah. Tapi hidupmu apa tujuanmu tadi? Direfleksikan, diperiksa. Kemudian fokus apa? Tujuan goalmu apa? Mau melayani Tuhan. Layani dengan baik. Melayani Tuhan, waduh gak iso bayar kos-kosan, gak iso bayar cicilan, gak iso bayar ini. Tuhan sing bayar. Amin saudara-saudara. Gak usah takut. Kita itu sebagai prajurit. Gak usah pusing. Pasti negara sudah mensuplai kebutuhan kita. Amin. Kalau kita prajurit kerajaan Allah, pasti kerajaan Allah mensuplai hidupmu. Wih keren saudara-saudara. Kalau kemarin kita mendengar Pak David Samuel ngomong, sekolah ya anak sekolah Amerika loh saudara. Mbok pikir sekolah Petra tak? Enggak, sekolah Amerika. Hebat banget. Dari mana duit? Wong dek gerejane itu loh, di Duku Kupang. Ya, bukan gereja sing gede di mall sing ribuan jemaat. Enggak, jemaat maaf bicara sederhana. Tapi mama elek ngomong apa? Oh, orang sekarang ini melayani Tuhan. Oh, enggak ada apa-apaan nih. Seperti DE dulu melayani Tuhan. Oh, ketika bon-bonan itu numpuk, ketika Bu Esther Sulaiman membangun gerejanya Boni numpuk sak gini, dia ngomong ambek Tuhan, ini wayai bayar. Ini tumpuan sak gini Tuhan.
Lek ini Tuhan, aku mau doa, nek kowe ndak jawab doaku ini, aku mau doa sampai mati. Sampai dijawab maksudnya. Lah ya apa? Tagihan ini kan harus dibayar, saudaraku. Jadi dia mau sembahyang terus, gak mandek. Sampai dia meninggal. Ya karena ini aku ndak mau malu, ini ndak iso bayar. Tapi besok pagi dia ditelepon, Bu Esther dateng kemari. Ya lapang, wis talah kemari yo. Akhirnya dia pulang dengan membawa sakarung duit, saudara-saudara. Halo. Dan dia ngomong sama supirnya, cepat pulang, gak usah menggok-menggok. Sebab apa? Dia pernah disambet ambil celurit sampai dirijine pudul ya. Sampai saat ini nanti lihat periksaan. Oma mana dirijimu? Gak ono sitok, saudara. Disabet ambil celurit ketika dia PK-nya hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Kayak gitu loh penderitaannya. Dan dia bawa itu, ditaruh tas kresek, itu nih, drijine, dan dia bawa ke rumah sakit. Terus rumah sakit yang ngomong, oh iya adoh kok nyawa, gak ditangani. Sing sakit jantung ditangani dhisik. Akhirnya dijahit ya bosok. Besok diprotol tanpa bius. Saudara mau? Dijahit, mari ngono dibatek tanpa disuntik. Jadi beliau nek ngomong, waduh gitu saudara ya. Aku bilang, aduh tante kok kayak gini. Panggil aku mami katanya gitu. Nek sama aku panggil mami gitu. Terus aku mau ikut ke Papua. Nek modelmu ngene gak iso tutup Papua. Katanya gitu saudara-saudara. Oh my God ya. Besok tak keruweting ya supaya bisa sampai Papua. Itu. Ya, seperti itu. Tapi lunas saudara-saudara, dan gerejanya apik gede saudara-saudara, dibangun dengan iman. Adakah iman di bumi ini? Tuhan hanya tanya, ada iman enggak kamu? Dan terakhir belajarlah dari kesalahan. Ya, kalau kamu kemarin salah, ditipu orang, ojo ditipu lagi. Belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Baca Amsal. Amsal itu pendidikan. Amsal itu mengajar kita. Roma 4 ayat 8 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Loh, jangan fokus kepada kesalahan, kegagalanmu masa lalu sehingga kamu tidak bergerak sampai sekarang. Hanya memikirkan yang lalu-lalu salah, ya wis aku salah ngene ngono ngene ngono ngene. Tetapi bergeraklah karena Tuhan sudah ngampuni. Amin. Tuhan sudah memaafkan kamu. Tuhan sudah memberi segala sesuatu yang baru untukmu. Maka dari itu berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang PAW untuk kembali ke depan dan juga mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus para pelayan Tuhan. Jadi kita reset kehidupan kita. Pertama, refleksikan dirimu. Ya, diubah pembaruan budi. Yang kedua, tentukan goal, tujuan hidupmu. Yang ketiga, buatlah rencana, planning. Yang keempat, tinggal kebiasaan lamamu itu, tinggalkan. Kelima, bangun dukungan yang positif dalam hidupmu. Yang keenam, fokus pada diri sendiri, jok lihat orang. Yang ketujuh, belajar dari kesalahan. Baca Amsal tiap hari. Itu pendidikan dasar daripada Alkitab itu di Amsal. Saudara-saudara, dan berbahagialah kamu yang kesalahannya sudah diampuni. Amin saudara-saudara. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Kristus. Ayo kita mau hidup baru. Ambil waktu sejenak untuk minta ampun sama Tuhan. Ternyata budi pekertiku tidak baik. Ternyata hidupku terlalu nyaman tidak baik. Ternyata aku cuma memperhatikan orang tanpa aku berbuat apapun. Ternyata aku punya kesalahan yang aku ingat-ingat terus. Dan aku menyesali terus tapi tanpa berbuat sesuatu apa pembaharuan. Tuhan, siang hari ini aku mau diperbaiki. Siang hari ini aku mau direset hidupku. Siang hari ini aku mau hidup baru. Dengan pembaharuan budi. Dengan mengerti kehendak Allah dalam hidupku. Dengan menenggelamkan diriku dalam kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu mengubah hidupku. Seperti Saulus menjadi Paulus. Hanya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami.
Tuhan, di hadapan kami adalah tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau sudah mengampuni kami, di mana Engkau sudah membuat mati dan kami menjadi hidup, dan hidup yang baru bersama Tuhan. Thank you Lord Jesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pembaruan hidup yang kami terima. Dalam nama Yesus katakan amin. Silakan yang melayani perjamuan kudus. Pagi hari ini kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa berkati roti dan anggur yang akan kami bagikan. Biarlah ini menjadi berkat buat seluruh sidang jemaat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu satu yang mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau 2025 tahun yang lalu Engkau sudah memberikan tubuhmu tercabik-cabik. Engkau sudah mendiap kami. Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas. Engkau sudah menebus kami. Dan kami sudah dibebaskan dari segala kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, dan juga dari kutuk dosa. Terima kasih. Saudara, mari kita makan roti yang atasnya kita menaikkan syukur, merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan menikmati persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Engkau. Mari saudara, kita akan minum cawan anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala. Biarlah kami hari-hari ini menyadari betapa pentingnya kami mereset kembali kehidupan kami, khususnya kami yang sudah menyimpang jauh dari kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali kepada dasar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat sisa di dalam perjalanan kehidupan kami di tahun 2025 ini. Sampai akhir tahun nanti kami boleh melihat bahwa ketika kami belajar setia melakukan bagian kami sesuai dengan firman-Mu, maka hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Kami akan menyaksikan dan kami mengalami sendiri bagaimana Tuhan mengubah hidup kami dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak berkenan menjadi berkenan dan selaras dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Setia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia menjaga, memelihara hidup kami. Bahkan Engkau sendiri berkata di dalam firman-Mu, Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Sungguh kami bangga Tuhan menjadi anak-anak-Mu, dan kami bangga memiliki Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan pulang dari tempat ini. Hamba-Mu berdoa berkati seluruh sidang jemaat, berikan persembahan perpuluhan, buah sulung, ucapan syukur ke dalam rumah-Mu. Dan kami juga rindu Tuhan, kalau di tahun ini kami akan memulai membangun gereja kami di tanah belakang. Kami percaya kami akan memulai sesuatu yang indah. Seperti Engkau berkata, Engkau akan meneruskan segala perbuatan yang baik sampai pada akhirnya. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari saudara, engkau yang mengikuti ibadah secara online, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, Engkau yang akan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan pagi hari ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.